Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada malam hari ini bersyukur kami boleh mengadakan suatu podcast mengenai mata kuliah Kapita Selekta untuk memenuhi syarat ujian akhir semester di semester 7, di mana kami pada saat ini berada di kampus Universitas Pamulang, dan saya mengundang teman-teman di sini untuk membahas terkait mata kuliah Kapita Selekta, yang dimana ada beberapa topik yang ingin kami sharingkan di podcast malam hari ini. Dan tentunya gak lupa saya akan menyampaikan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing kami, pembimbing materi kami, yaitu Bapak Dr. Dadang Sumarna, yang memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan satu konsep dasar terkait mata kuliah Kapita Selekta. Maka dari itu, tak lupa saya tak kenal maka tak sayang. Saya akan coba memperkenalkan beberapa teman saya yang hadir pada malam hari ini. Yang di sebelah kiri saya ada Salsabila. Di mana Bu Salsa? Alhamdulillah baik Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Tadi kesini berapa jam dari rumah ke sini? Saya tadi kondangan dulu Pak sama undangan dari Hakim Agung, terus baru saya kesini. Baik, terima kasih atas kehadirannya Pak malam Iya. ini. Ya, di sebelah kirinya juga ada Saudara Rizal Siregar. Gimana, Jal? Sehat Bang, Gimana kegiatan hari ini? alhamdulillah lancar lah. Mantap. Ya, apa kegiatan hari ini? Lakukan apa aja? Ya selayaknya manusia aja Bang, beraktivitas ya. Iya. Baik. Di sebelah kanan saya ada Saudara Valian. Ya, gimana Saudara Valian? Baik Bang. Baik ya. Iya. Gimana hari ini? Kayaknya wajahnya kayak cerah sekali hari ini. Iya ya. Iya, iya. Organization Baik. Kemudian sebelah kanannya ada Septi. Gimana? Alhamdulillah baik Bang. Kayaknya baru dari kondangan juga di Septi ya? Enggak. Semua orang menang. Baiklah. Baik, itulah narasumber kami pada malam hari ini, yang dimana kami akan mencoba membahas terkait Kapita Selekta. Yang kita tahu bahwa mata kuliah Kapita Selekta ini menyajikan topik-topik yang khusus dan tergini dalam satu bidang ilmu ataupun profesi, yang dimana secara harfiah ya, berarti pemilihan hal-hal penting atau memiliki esensi di dalam konteks pendidikan ya. Mata kuliah ini merupakan wadah untuk membahas topik-topik yang dianggap krusial dan juga relevan dalam satu bidang studi, di mana tujuannya adalah memperluas wawasan, kemudian memberikan pengembangan keterampilan ya. Kemudian banyak contoh penerapan di Kapita Selekta ini ya, di bidang arsitektur, di bidang informatika, statistika, dan pendidikan. Maka dari itu, pada saat ini kami akan mencoba membahas mengenai Kapita Selekta tentang tindak pidana pencucian uang, yang dimana tindak pidana pencucian uang ini sangat marak akhir-akhir ini, membuat orang bertanya-tanya apa sebetulnya TPPU itu. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dikatakan TPPU merupakan tindakan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, bahkan membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, kemudian mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan tindak pidana pencucian uang. Namun pada saat ini kita melihat ada contoh ya, tindak pidana pencucian uang ini adalah memiliki banyak modus, yang dimana salah satunya contoh kasus Jiwasraya ya, yang dimana tahun 2020 yang lalu ya, berkaitan dengan TPPU ini, total kerugian negara dalam kasus ini mencapai berapa? 16 triliun ya. Dalam kasus ini juga kita melihat jaksa mendakwa Presiden Komisaris PT Trada Alam Mineral, yang dimana Heru Hidayat melakukan tindak pidana pencucian uang dalam kasus korupsi Jiwasraya ya, dimana
terdakwa tersebut disebut melakukan TPPU dengan membayar kasino di Resort World Sentosa ya sebanyak 4,87 miliar pada tahun 2020. Kasino tuh judo. Judi. Judi ya. Dalam judi. Judi. Jadi kalau kita lihat baik, saya akan coba berdiskusi kepada teman-teman saya di sini. Baik. Menurut saudara Rizal, kira-kira apa yang menjadi definisi menurut pandangan saudara tindak pidana pencucian uang ini menurut undang-undang di Indonesia? Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tahun 2010 itu, yaitu dia ini mengupayakan menyamarkan atau menyembunyikan hasil dari asal usul uang itu tertentu. Oke. Asal usulnya itu kan dia nggak jelas nih uang ini, tapi dia biar duit ini tidak bisa diapakan karena nggak jelas asal usulnya, dia buatlah suatu usaha. Seperti ya kasus yang tadi pencucian duit itu gimana caranya, dia buka KP dengan money laundry dia pencucian duit ini biar duitnya itu bisa diakui oleh negara kan. Di situ. Jadi undang-undang ini membahas ya mengenai itu harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana agar tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah katanya. Padahal kegiatan itu tidak sah. Menutupi ya. Menutupi hasil perbuatan Iya. Dengan money laundry. Iya, ya, itu dia. Jadi artinya bila dilihat dari unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yaitu definisi tindak pidana korupsi itu menyamarkan atau menyembunyikan gitu ya asal usul uang atau harta yang mungkin saja diperoleh dari tindak pidana agar tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, ya. Jadi safety kira-kira tadi kan saudara Rizal sudah mengatakan bahwa definisi tindak pidana pencucian uang itu menurut Undang-Undang Indonesia adalah menyamarkan ataupun menyembunyikan ya, asal usul seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Namun kalau dilihat apa sih yang menjadi dasar hukum yang utama ya tindak pidana pencucian uang ini di Indonesia? Oke, dasar hukum utama TPU Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindakan pidana pencucian uang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2013. Kira-kira menurut Salsa apa sih yang menjadi ruang lingkup dari orang aturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010? Kalau yang saya tahu, UU ini tuh ngatur tentang pencegahan, pemberantasan, terus penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana pencucian uang, baik yang dilakukan individu maupun korporasi. Bener gak Mbak Septi? Betul, Mbak Salsa. Jadi artinya ruang lingkupnya itu mengatur pencegahan ya, pemberantasan dan penelusuran pengambilan harta kekayaan hasil dari tindak pidana pencucian uang. Ya. Nah, kemudian apa saja sih yang menjadi modus operasi yang sering digunakan TPPU? Oke, beberapa modus operandi TPPU itu meliputi kira-kira memanfaatkan rekening bank atas namanya sendiri, orang lain, perusahaan, dan juga memiliki aset seperti properti, kendaraan, terus barang mewah, menggunakan instrumen keuangan juga seperti membeli saham di berbagai perusahaan atau obligasi, dan ada juga melakukan transaksi berlapis atau layering dan mengalihkan dana ke luar negeri. Artinya tuh uangnya itu dimasukkan ke bank Swiss atau bank di daerah Singapura agar uang tersebut tuh tidak tercium oleh KPK atau oleh badan-badan terkait. Jadi bagaimana caranya itu agar uang tersebut tuh tidak bisa dicium oleh beberapa elemen-elemen negara, agar modus-modus ini tuh tidak diketahui. Oh ya, menurut saya sih seperti itu sih. Ya, jadi
kalau dikaitkan dengan perbedaan utama pasal 3 dan 4 Undang-Undang TPPU itu menurut Salsa gimana ya tentang asal-usul harta kekayaan? Ya di pasal 3 itu menekankan adanya mindset niat ya Ya. untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan, sedangkan pasal 4 itu lebih ke terlibatan pihak lain sebagai fasilitator perbuatan pencucian uang. Misalnya ada seseorang yang lagi melakukan transaksi atau dia dapat nih uang dari A, misalnya pejabat publik lah, dapat dana dari APBN untuk sebenarnya untuk buka apa gitu. Nah habis itu dia kasih dia bermain di situ proyek fiktif. Nah kayak proyek fiktif dia bermain, dia transfer, tahu-taunya itu proyek gak ada, nggak berjalan, tapi lenyap. iya tapi transferan masuk gitu misalnya. Benar gak sih? Iya. Iya, Jadi proyeknya itu nggak ada sebenarnya. Iya. Iya. Tapi seakan-akan dia dari Iya. laporannya ada, elemennya ada semuanya, ya kan? Iya. Melibatkan orang-orang terkait, nanti ya uangnya dibagi-jual oleh mereka ya. Ya. Baik, kalau begitu kita coba serehat sebentar sejenak ya setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, siap. Baik, berjumpa kembali kepada kami untuk melanjutkan podcast kami pada malam hari ini ya. Tadi sudah kita bahas beberapa terkait mengenai apa yang menjadi definisi tindak pidana pencucian uang, kemudian apa yang menjadi dasar hukum di dalam TPPU ini di Indonesia, kemudian ruang lingkup pengaturan dalam sistem Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dan kemudian bagaimana modus yang mungkin saja yang sering digunakan dalam tindak pidana pencucian uang ini. Kemudian kira-kira menurut saudari Septi, kira-kira mengenai tindak pidana pencucian uang ini, apakah bisa diproses tanpa membuktikan tindak pidana asal terlebih dahulu? Bagaimana menurut pandangan dari saudara Septi? Menurut saya ya, secara prinsip TPPU sangat erat kaitannya dengan tindakan pidana asal. Kayak apa kita bisa sebut predicate crime. Namun dalam praktik pembuktian tidak selalu harus menunggu tindakan pidana asal terbukti terlebih dahulu. Pembuktian dapat dilakukan secara paralel atau bahkan terpisah, tergantung pada alat bukti yang tersedia. Gitu. Artinya secara prinsip TPPU itu sangat erat kaitannya gitu Ya, dengan betul. predicate crime, artinya tindak pidana asal. Jadi kira-kira menurut Rizal itu pandangan yang disampaikan oleh Septi itu tentang apakah tindak pidana pencucian uang itu bisa diproses tanpa membuktikan tindak pidana asal terlebih dahulu? Ya, tidak bisa bang. Harus ada bukti ya. Harus ada bukti Nah, dulu. biasanya itu kan buktinya tuh ada PPATK itu ya. Ya, betul. Ya. Oh, PPATK itu berperan itu ya. Oh. Ya. Berperan dalam dalam menganalisis gitu. Artinya kalau sebelum ke PPATK itu tindak pidana itu apakah kita harus tergantung terkait mengenai alat bukti terlebih dahulu atau seperti apa? Gimana menurut lu, Jal? Oh. Menurut saya sih TPPATK itu kan lembaga sentral ya, Iya. elemen negara dalam menerima atau menganalisis, menindaklanjuti juga laporan dari transaksi kejahatan melalui uang yang mencurigakan Benar. dari lembaga keuangan dan pihak pelapor lainnya. Kita ada juga berkoordinasi juga terhadap penegak hukum Polri untuk mengidentifikasi dugaan TPPU. Jadi PPATK itu tugasnya itu menganalisis, menginvestigasi apa benar pelaku itu melakukan tindak pidana pencucian uang. Jadi dia dianalisis dulu, terus ada pembagian elemen negara juga yang terkait di situ, ada aparat negara juga kan, aparat penegak hukum juga yang
membantu untuk menginvestigasi apakah benar pelaku tersebut melakukan pencucian uang tersebut gitu. Kayak gitu sih menurut saya. Gimana? Ada tambahan lain dari PPATK itu apa sih? Pengawasan ya apa sih PPATK? yang Ya, transaksi kalau itu kan? enggak, kalau PPATK sih itu lebih kepada pelaporan analisis transaksi keuangan. Oh iya, Ya, nah. jadi itu apakah itu bisa dikatakan perlindungan hukum bagi pihak pelapor yang melaporkan transaksi mencurigakan ke PPATK? Benar. Apakah proses ini misalnya ketika ada dugaan TPPU, ya kan kita mengumpulkan alat bukti dulu nih, ya kan? Alat bukti apa namanya misalnya ada melalui invoicingnya atau melalui transaksinya itu akan diteruskan benar nggak ini ya? Iya, benar. Kayak pembelian suatu barang atau ini Oh, iya. ternyata ini proyek itu biasanya gitu ya. Proyek 50 tiba-tiba Nah, ya. 50 dan banyak juga proyek-proyek pemerintah yang mungkin saja ya mungkin ada kayak kasus juga yang di Jawa Timur ya, proses apa namanya, contoh di daerah Parung Panjang kalau nggak salah ya, kebetulan tempat saya tinggal gitu ya. Iya, iya. Jadi itu perumahan Iya, perumahan apa dulunya kan namanya Serpong Kencana gitu. Iya, Itu iya. kayaknya kan Jiwasraya gitu ya. Jadi perumahan itu Serpong Kencana, kemudian sepertinya Jiwasraya itu apa namanya Serpong Kencana ini sepertinya mengalihkan asetnya ke Forest Hill. Tetapi induk dari main holdingnya si Serpong Kencana ini adalah PT Hanson International Tbk, yang dimana salah satu direktur operasionalnya itu memiliki saham di Jiwasraya, yaitu Beni Cokro. Oh. Itu nggak asing lagi, nggak apa-apa kita sebut nama nggak apa-apa karena Iya. bukti gitu ya. Nah jadi uang itu dialirkan ke pembangunan ini, gitu. Jadi beberapa rumah udah siap disita oleh kejaksaan, termasuk Mas, itu ya. list ya kan. Iya. Nah, jadi apakah ketika terjadinya seperti ini apa perlindungan hukum bagi pihak pelapor yang melaporkan transaksi yang mencurigakan ke PPATK? Gimana, Pak Dian? Pelapor, menurut saya sih pelapor nggak bisa ya dituntut secara perdata maupun pidana ya, karena kan kecuali si pelapor ini termasuk dalam TPPU juga, maksudnya dia berperan aktif juga di dalam proyek tersebut. Oh ini lebih Gitu. kepada apa namanya obstruction of justice ya? Iya, Dia dia nggak mau terlibat gitu. Biar juga orang ini ya. Iya, dia nggak mau terlibat. Oh. Biar ibaratnya biar PT ini aja lah yang kena. PT gua aman nih, bendera gua aja yang kena. Oh. Kayak gitu. Kecuali dia emang udah terlibat, udah tahu semuanya. Ya mau nggak mau nih orang pasti tahu lah kayak gini ya kan. Kecuali kalau emang dia benar-benar nggak terlibat dalam proses itu, ya dia nggak bakal kena si pelapor tersebut. Tapi emang kalau terbukti si pelapor juga ada andil gitu dari proyek tersebut, ya dia pasti kena unsur pidana juga. Iya, kira-kira selain Jiwasraya ya, saudara Rizal, kira-kira apa lagi sih? Itu jalan Gojek itu jalan. Iya kan? Yang contoh yang kemarin ya. Iya. Jadi Kira-kira contoh apa sih yang lain yang mungkin saja selain dari Jiwasraya itu? Yang ojek online. yang ojek online kemarin itu bang, pernah dulu itu ada kan isu dia itu ojek online itu tanpa sadar menerima transfer dana hasil kejahatan atau pencurian uang dari hasil korupsi melalui pembelian aset atas nama pihak ketiga katanya. Jadi kayak itu dia dijebak kasusnya nih. Dia gojek nih tiba-tiba dikirim nih duit sama dia. Viral ya, Iya, viral itu. Oh, artinya maksudnya itu adalah contohnya itu keterlibatan driver ojek online yang tanpa sadar menerima transfer Iya. dana hasil kejahatan atau pencucian uang Iya, betul. dari hasil korupsi melalui pembelian aset atas nama pihak ketiga. Iya. Oh, ada kejadian begitu ya? Ada di TikTok tuh. Iya, itu Oh, Dia ngelaporin ya. Ya. Jadi artinya dengan kasus begitu, kira-kira si driver ojek online ini bisa dikatakan dia terlibat nggak dalam kasus TPPU tersebut? Tidak lah,
kan dia melapor. Oh dia melapor ya? Iya ya, orang pihak ketiga yang nggak tahu apa-apa, ya kan dosen, ibaratnya dia disuruh nganter tas, dia nggak tahu isinya apa. Iya. Oh gitu. Iya, atau pas dibuka isinya uang dolar. Oh. Ya kan disuruh nganter ke misalkan ke Starbucks mana gitu, ketemu dengan siapa. Iya. Kan nggak mungkin juga dibuka-buka kan sama si. Nah kalau itu kan transfer bisa dikirim PPA. Iya. Transport tuh bisa. Nah, gitu ya. Tapi sih rata-rata sih sekarang mainnya cantik ya. Iya. Pernah Main bersih, main Iya. bersih. Bersih ya. Iya. Dan yang menerima juga bukannya si pelaku pasti orang suruhan juga. Oh, oke. Menarik, Pak. Kalau begitu bagaimana apa saja sih upaya pencegahan TPPU itu yang bisa mungkin dapat dilakukan oleh masyarakat? Kira-kira menurut Septi apa saja sih langkah-langkahnya dan upaya pencegahan itu? Ada upaya pencegahan meliputi itu ada sosialisasi dan edukasi publik tentang bahaya dan modus pencucian uang. Ada juga peningkatan kepatuhan lembaga keuangan terhadap pelapor transaksi mencurigakan. Dan ada juga peran aktif akuntan, notaris dan masyarakat dan mengenali serta melaporkan indikasi TPPU. Ada juga nih Bang kerjasama antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Oh, jadi sama ya. Iya. Jadi artinya semua elemen ini berkontribusi Iya, ya, benar. untuk bisa mengupayakan pencegahan itu tadi melalui sosialisasi dan edukasi publik lah ya. Tapi tergantung dari si ini juga sih apa namanya di elemen negaranya juga berperan aktif apa enggak. Oke. Iya masalah contohnya kayak gini lah, misalkan ada PU proyek ya kan. Ya. Tapi nih proyeknya udah ketahuan kan nilai ragunya berapa segala macam nih ya kan. Tapi yang bermain siapa? Orang-orang di dalamnya juga pasti. Iya. Ada oknum-oknum yang bermain di sini di dalamnya. Ya, ya. Contohnya dia ya secara kecil itu dia kayak jual-jual paket gitu. Paket itu artinya itu proyek-proyek yang dijual-jualin sama dia dari nilai RAB tersebut 2% nih dari yang dia dapat nih. Kayak gitu nanti dia dibagi-bagi ini tuh udah jadi kultur menurut saya di Indonesia. Oh gitu. Sulit kalau mau bener-bener buat dibasmi ya bener-bener dari penegakan hukumnya harus bener. Terus bagaimana harus ada elemen negara yang benar-benar kontrol. Ya. Jadi kalau yang kita ingat tuh dari Pak Dadang ini sebagai dosen kita itu mengatakan bahwa apa sih sebenarnya yang ditegakkan, keadilannya atau hukumnya sebenarnya? Keadilan. Sebenarnya sih kalau hukumnya sih udah bagus. Oke, ya. Tapi udah bagus. Menurutku bang kalau keadilan itu Keadilan, nggak bisa diterapkan karena keadilan itu dia sifatnya abstrak. Iya betul. Tapi kalau hukum itu kan udah jelas, udah tertulis hukum itu. Iya. Jadi dia terbatasi dengan hak asasi manusia. Jadi ya mau gimana lah, undang-undang itu ada nih, diproses dia oleh hukum. Nah diputusin tahap, kau kasus sekian tahun penjara, ya udah sah. Menurut hakim adil Iya. bagi dia, bagi kita enggak. Di situ jadi nggak bisa disamaratakan bagi adil itu. Abstrak dia. Jadi artinya apa namanya? Menurut saya tangkap dari saudara Rizal, artinya hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Gitu Iya. Yang viral ya. Nggak viral justice kalian. Tapi sejauh ini sih kita lihat ya artinya itulah gunanya kita sebagai mahasiswa hukum ini. Mungkin saja nanti ya setelah kita selesai menempuh pendidikan ya mudah-mudahan bisa berkarya bagi bangsa dan negara terkhusus bagi keluarga. Amin. Dimana kadang-kadang masalah hukum ini kan sekarang tuh lagi marak-maraknya gitu ya. Maraknya sebenarnya bukan TPPU saja, banyak apa namanya perkelahian lah, pembunuhan lah, ya kan, anak pejabat yang sengaja ataupun tidak sengaja membunuh ya segala macam. Ya, banyak kasus. Ya banyak kasus yang mungkin saja yang punya case tersendiri ya. Kemudian kita lanjutkan bagaimana sih sistem apa namanya pelaporan TPPU diatur dalam undang-undang ini? Pihak pelapor biasanya tuh wajib melaporkan transaksi tunai kan. Terus habis itu dia melaporkan ke koran tuh biasanya kan. Iya, terus habis itu transaksi keuangan mencurigakan dan pembawaan uang tunai dari
ke luar negeri kepada PPATK sebagai bagian dari sistem deteksi dini TPPU gitu sih. Artinya sistem pelaporan TPPU itu diatur dalam undang-undang sebenarnya. Iya. Yang dimana pihak pelapor itu wajib melaporkan transaksi tunai Iya. contohnya, terus kemudian seperti ada transaksi keuangan yang mencurigakan, ya kan. Namun memang tantangan utama itu dalam penegakan hukum TPPU ini di Indonesia ini banyak kompleksitasnya sebenarnya. Ya banyak modus-modus operasi atau keterlibatan, harus banyak keterlibatan di negara. Iya. Betul. Serta kebutuhan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan lembaga internasional. Ya, kadang-kadang dia melakukan TPPU, ya kan, banyak duitnya dia kabur ke Singapura misalnya, atau kabur ke luar negeri atau mana-mana lah ya. Iya, mana-mana. Banyak ya, itulah tantangan yang mungkin saja bisa dihadapi ya ketika menerapkan penegakan hukum TPPU ini di Indonesia. Lalu kemudian kira-kira apa sih hubungan antara TPPU dan tindak pidana asal dalam proses pembuktian? Kira-kira gimana itu? Hubungan keduanya sangat erat kah atau gimana? Hubungannya sangat erat dong, Bang. Tapi namun ada juga pembuktian TPPU ini tidak selalu harus menggunakan pembuktian tindak pidana asal sesuai asal alasan. Dapat bukti kuat bahwa harta kekayaan itu berasal dari tindak pidana. Contohnya gini, dia itu kan pejabat nih. Hasil kekayaan pejabat itu didaftarkan di LKPN pada masa itu sebelum dia menjabat. Tiba-tiba dia menjabat, benar-benar drastis. Usaha dia nggak ada, pekerjaan dia nggak jelas. Dia cuma sebagai itu. Iya, tahulah kita di Indonesia ini kan. Katakanlah dia seorang pejabat, tetapi ya kita eselon berapa lah gitu. Iya. Tapi kita lihat ada penambahan asetnya secara drastis gitu ya. Iya. Itu patut dicurigai. Dicurigai. Maksudnya nalar manusia itu kan ya gimana ya? Namanya kita manusia itu kan ya pikiran kita ke situ ya wajar-wajar saja, sah-sah saja. Karena ya kita lihat perubahannya itu sejak dia jadi kepemimpinan itu ya kok berubah drastis banget gitu kan. Sampai nggak terdengar coba kalau betul-betul gitu kan. Gitu ya. Oh, iya. Artinya bisa aja dugaannya, misalnya kayak saya karena swasta, tahu gajinya berapa, tapi kok hartanya banyak banget gitu ya. Namanya bukan sama Anda nih biasanya. Pasti nama orang lain nih. Sama Anda ketahuan gitu. Alihkan ya, alihkan. Iya. Boleh ntar bukan kan ini sama kita. Pakai nama saudara bisa, ya kan sepupu bisa. Ya, banyak hal lah ya, mungkin yang banyak cara yang bisa bagaimana untuk orang bisa melakukan tindak pidana ini. Tapi lu tahu gak sih Bang, apa saksinya buat pelaku TPPU itu? Ya pastinya kalau misalnya menurut gua sih sebenarnya kalau sudah ada tindakan pencucian uang ini ya proses hukum ya kan. Iya. Artinya proses hukum itu pembuktiannya itu ada proses penyelidikan dan penyidikan kan ya. Nah ketika nanti itu masuk ke proses dokumennya sama P21 dan lain-lain, masuk ke ranah pengadilan. Setelah pembuktiannya kan gitu. Nah kalau sekiranya memang terbukti ya kan, ya dipidana sesuai dengan aturan undang-undang berlaku Indonesia kan begitu. Nah cuman masalahnya begini, sebagai closing statement kita, apa sih yang menjadi, bagaimana sih peran masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah TPPU ini? Nah, untuk masyarakat, Masyarakat mana nih? Masyarakat Konoha. Masyarakat Indonesia itu kita dapat berperan dengan tidak menerima dana atau aset tidak jelas asal usulnya. Terus apa lagi misalnya? Mungkin kayak semacam gratifikasi lah ya. Kalau pejabat-pejabat ASN kan sekarang ini kan sudah dilarang menerima di luar apa kayak semacam semacam parcel. Kisah lah ya. Kue. Itu sebenarnya bisa Sembako ya jadi dugaan-dugaan lah ya. Artinya ya mungkin bagaimana Salsa untuk kita sebagai mahasiswa hukum ini terkait mengenai tindak pidana pencucian uang ini,
apa sih yang bisa kita ambil nilainya, kira-kira begitu. Sebagai mahasiswa hukum tentu kita harus melek ya, karena udah banyak kasus tindak pidana pencucian uang kayak kasus Jiwasraya, terus ya kita harus menegakkan keadilan sih kalau kata Pak Danang. Jadi intinya jangan mudah tergiur Iya, jangan udah tergiur oleh uang. nafsu. Mungkin ada orang siapa keluarga yang menawarkan uang secara cuma-cuma, makin nama Anda gitu. Iya. Harus tanya dulu nih, Itu tapi uangnya dari mana nih? Iya. Harus jelas dulu, jangan sampai mau nanti gue bagi ke 5% atau 10% dari angka tersebut. Iya. Harus jelas dulu asal usulnya dari mana. Kalau misalkan asal usulnya nggak jelas, jangan mau. Dan asal Jadi terima laporin aja. sembako, iya, jangan asal terima sembako bergambar wajah manusia, ya. Soalnya Gimana dari Rizal, gimana Jal? Ya dari sini kita belajar juga lah bang. Maksudnya hak-hak yang nggak hak dia untuk dia makan itu ya setidaknya ya yang udah diambil kan. Iya. Jangan terlalu serakah lah ibaratnya itu. Ada hak-hak masyarakat yang ditindas di situ. benar. Dia mengharapkan segala macam cara untuk memuaskan hasrat dia dan makan. Iya, selalu bersyukur Iya, aja lah. makanya dunia ini sebenarnya sementara doang bang. Jangan Benar. terlalu apalah kita kan, jangan terlalu cinta kepada dunia ini kan. Iya. Jadi ya tahulah kita gimana. Makanya dari sini banyaklah pelajaran yang kita dapat dalam hal ini. Pencucian uang itu memang ya betul-betul sadis lah terhadap masyarakat sekitar kan, karena dia itu merugikan, betul sangat merugikan. Tapi siapa orang yang suka uang? Memang semua orang suka uang. Iya. Semua orang suka uang. Tapi ya uangnya itu jangan terlalu mensalahkan rakyat juga. Ini susah banget rakyat itu. Parah. Berarti harus punya iman lah. Dia kembali kepada ideologi bangsa dong. Indonesia, Pancasila. Itu kan ideologi bangsa, Tuhan yang Maha Esa, udah. Iya. Setelah barang itu. Nanti dia harus takut dulu nih yang pertama. Iyalah, ketuhanan. Kalau dia nggak takut Tuhan, itu udah punya iman lah. Iya. Gampang. Iya. Ateis, boleh dia bisa ateis. Enggak kan dia Pancasila itu kan ideologi Oh, bangsa, udah. Iya. Gitu aja. Artinya tetaplah kita selalu mengutamakan prinsip ya, Iya. Ya, betul. kejujuran dalam kehidupannya. Jadi dari apa? Dari kira-kira dari safety untuk konsisten kita hari ini. Menurut saya ya kurang-kurangnya nih untuk Bagi-bagi ya, bagi-bagi ya. lagi lah money laundering sih. Kalau mau bagi-bagi. Iya, bagi-bagi nggak apa-apa. Iya, itu Yang umumnya pasti ada semua ya. Iya, betul. Gimana Mas Palian? Ini itu sih, jangan mudah tergiur sama seseorang yang menawarkan sesuatu dengan cara instan. Kita nggak tahu asal usul dari mana. Iya. Karena orang berbuat baik itu pasti ada maunya. Iya. Ya benar nih. Menurut saya sih kayak gitu sih. Ini sih kita harus punya iman dulu sih pertama, jangan mudah tergiur oleh namanya dipakai dulu ya buat beli satu aset tanah. Nilai angkanya sekian 1M, nanti dari 1M ntar saya bagi 50%, 5% dari 1M. Ya, si pelaku cuma minta nama kita aja gitu ya kan. Tapi kita nggak tahu asal usulnya itu uang dari mana. Aduh. Tapi karena kita terlalu emang buta karena uang ya kan. Iya. Ya itu bisa aja kita ya itu pakai aja bang, nggak apa-apa. Tapi kita nggak tahu asal usulnya, nanti kita ujung-ujungnya jadi saksi. Iya. Ya kan di persidangan, ya kan merugikan kita juga. Jadi kan sebenarnya itulah fungsinya ataupun ke apa namanya sebagai materi kita pada malam hari ini mengenai mata kuliah Kapasitas Realita Hukum ini, yang dimana Kapasitas Realita Hukum ini sebenarnya dapat mencakup berbagai bidang ya, seperti hukum pidana yang dimana membahas tindak pidana, kemudian pertanggungjawab pidana, serta perkembangan peraturan undang-undang di bidang hukum pidana. Kemudian hukum perdata di mana dia membahas hukum perjanjian, hukum pertanahan, hukum perbankan, dan hukum keluarga. Dan juga ada lagi hukum tata negara, hukum adat, hukum tata usaha, dan kriminologi. Betul. Baik teman-teman, terima kasih malam hari ini. Ya, Semoga materi kita tentang Kapasitas Hukum Selekta ini dengan contoh kasus yang kita bawakan mengenai
tindak pidana pencucian uang, boleh menambah wawasan kita, ilmu kita ke depannya. Kiranya kita selesai dari perkuliahan ini, kita boleh mengabdikan diri kepada negara dan bermanfaat kepada umat manusia yang ada di bumi ini. Demikian itu yang boleh kami sampaikan kepada seluruh pemirsa dan juga kepada dosen kami Pak Dadang Sumarna atas materi kami pada malam hari ini. Kiranya boleh memberikan pemahaman sedikit tentang Kapita Selekta Hukum. Sekiranya ada dari tata bahasa kami, dari perbincangan kami yang mungkin saja kurang dari penyampaian kami mohon maaf. Tidak ada yang sempurna dalam kehidupan ini, tetapi kesempurnaan itu hanya milik Yang Maha Kuasa. Selamat malam, kiranya malam hari ini kita dapat boleh beristirahat dengan baik. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.